Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nurfaidah, NIM 2019-12081. Kelas Akuntansi 2C mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu rahasia tingkat kesehatan dan pembinaan bank. Pokok pembahasan yang pertama yaitu rahasia bank. Tujuan penerapan yaitu menjamin rahasia nasabah yang ada di bank. Hal ini berdasarkan dari dasar kegiatan perbankan, yaitu kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik. Dan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Dasar hukum dari rahasia bank yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara rinci, aturan rahasia bank yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank yaitu 1. Segala sesuatu yang berhubungan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. 2. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ketiga, ketentuan yang sama juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi. Ada beberapa hal yang menjadi pengecualian terhadap rahasia bank. Di antaranya, 1. Kepentingan perpajakan. 2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. 3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. 5. Tukar-menukar informasi antar bank. 6. Atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. 7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. 8. Pengecualian bagi badan pemeriksa keuangan dan badan pengawas pasar modal. 9. Perkara pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Pokok pembahasan yang kedua adalah tingkat kesehatan bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank di sini perannya memang cukup penting karena memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut diantaranya 1. Menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. 2. Mengolah dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. 3. Memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. 4. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank. 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan. Di sini, bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 2. Melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah. Ketiga, bank wajib menyampaikan semua mengenai usahanya kepada Bank Indonesia. 4. Atas permintaan Bank Indonesia, bank wajib memberikan kesempatan untuk pemeriksaan terhadap apa yang telah dilaporkan oleh bank. 5.
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank. Keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan bank. Ketujuh, bank wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada 6 faktor penilaian yang mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. 1. Permodalan. 2. Kualitas aset. 3. Manajemen. 4. Rentabilitas. 5. Likuiditas. Dan 6. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang pertama yaitu permodalan. Komponen-komponen yang digunakan untuk penilaian yaitu 1. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Komposisi permodalan. 3. Tren ke depan per proyeksi KKPM. 4. Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. 5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Keenam, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. Ketujuh, akses kepada sumber permodalan. Kedelapan, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Yang kedua yaitu kualitas aset. Komponen yang digunakan dalam penilaian yaitu 1. Aset produksi yang diklasifikasikan dibandingkan total aset produktif. 2. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Ketiga, perkembangan aset produktif bermasalah dibandingkan aset produktif. Keempat, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif. Kelima, kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif. Keenam, sistem kaji ulang internal terhadap aset produktif. Ketujuh, dokumentasi aset produktif. Kedelapan, kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Ketiga yaitu manajemen. Komponen yang digunakan untuk penilaian yaitu 1. Manajemen umum. 2. Penerapan sistem manajemen risiko. Ketiga, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Keempat, rentabilitas. Komponen-komponen yang digunakan dalam penilaiannya yaitu 1. Imbal hasil atas aset. Kedua, imbal hasil atas ekuitas. Ketiga, margin bunga bersih. Keempat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Kelima, pertumbuhan laba operasional. Keenam, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan. Ketujuh, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Kedelapan, prospek laba operasional. Yang kelima, likuiditas. Komponen-komponen yang digunakan dalam penilaian yaitu 1. Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan. 2. One month maturity mismatch ratio. Ketiga, proyeksi arus 3 bulan mendatang. Keempat, kebergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. Kelima, kebijakan dan pengelolaan likuiditas. Keenam, kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber pendanaan lainnya. Ketujuh, stabilitas dana pihak ketiga. Yang keenam ada sensitivitas terhadap risiko pasar. Komponen-komponen penilaiannya yaitu 1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Kedua, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Ketiga, kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Enam action plan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. 1.
penambahan modal dari pemegang saham dan atau pihak lainnya. Hal ini terjadi apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan di bawah ketentuan yang berlaku. Kedua, penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif. Hal ini dilakukan apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap faktor lain. Ketiga, peningkatan fungsi audit intern, yaitu dengan penyempurnaan pemisahan tugas dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan ketentuan audit. Apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian intern. Keempat, peningkatan efisiensi bank. Hal ini dilakukan apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan. Kelima, peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber pendanaan lainnya. Hal ini dilakukan apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas sehingga diperkirakan akan mempengaruhi cash flow jangka pendek. Keenam, penambahan modal atau penataan kembali portofolio bank. Hal ini dilakukan apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya eksposur risiko suku bunga pada portofolio banking book dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun. Selanjutnya ada peringkat komposit. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Penentuan peringkat komposit ini dilakukan dengan menetapkan peringkat setiap komponen berdasarkan perhitungan dan analisis. Peringkat komposit sendiri dibagi menjadi 5 tingkatan. Untuk yang pertama, peringkat komposit 1 mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik. Hal ini berarti bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Peringkat 2 peringkat komposit 2 mencerminkan bahwa bank tergolong baik. Hal ini berarti bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Namun, bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Peringkat komposit 3 mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk yang dapat terjadi apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Peringkat komposit keempat mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik. Hal ini berarti bank sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius, atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan. Apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif, baik berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Peringkat kelima mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik. Dalam hal ini, bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Pelanggaran aturan kesehatan perbankan. Tindakan yang diambil Bank Indonesia jika terjadi penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank. 1. Pemegang saham menambah modal. 2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau dewan direksi. Ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet, memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Keempat,
Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Keenam, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Ketujuh, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Pokok pembahasan yang terakhir adalah pembinaan bank. Pembinaan terhadap bank dilakukan guna supaya terwujudnya suatu sistem perbankan baik dan berhasil melakukan usahanya dalam jasa keuangan. Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan mengenai perizinan, pembinaan dalam hal operasional bank, pembinaan mengenai bagaimana cara membereskan jika terjadi masalah atau kesulitan dalam bank, pembinaan bagaimana jika terjadi masalah dan besar kemungkinan melakukan penyatuan dan peleburan dengan bank lain. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang pas dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.